Listrik ini Kak, semua pasti menginginkan. Yang belum tersentuh listrik pasti semua ingin untuk bisa dapat menikmati listrik ini. Tapi mau gimana lagi Kak, kemampuan kita yang sebatas memberitahukan kepada yang memang kepentingan lah, mau dalam hal ini pemerintah atau pihak yang lain yang dapat membantu. Jadi, untuk mau dapat kita dapat, tapi untuk menyerahkan itu nggak tahu lagi mau sampaikan ke mana. Soalnya udah bertahun sampai 2000 mau masuk 2022 loh Kak. Tapi sekarang masih ada dalam dunia gelap gulita saat malam. Jadi mungkin lewat cerita ini bersyukurlah kalau banyak yang dengar, entah caranya seperti apa mereka juga belum tahu. Tapi ada harapan besar, pasti berharap besar. Soal listriknya bisa sampai ke rumah atau desa wilayah tempat tinggalnya, Kak. Kak Jack, makasih loh ya udah mau ini sama aku ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga sudah mau ajak saya untuk ngobrol di Taman Damai. Maaf sekali ini jadinya agak sulit. Oh iya, nggak apa-apa. Saya, nama lengkap saya Richard Jackson Misa. Kebetulan ya diajak sama Kedame, kami memang kita berdua pernah kenalan toh waktu ada urusan pekerjaan dari Kedame datang ke Timor. Jadi dari perkenalan itu sampai hari ini Kedame ajak saya ikutan bisa bercerita di Teman Damai. Saya asli dari NTT, wilayah TTS, dan kemudian ya besar aslinya orang TTT, jadi lahir besar juga di NTT. Sekarang juga ada bergelut di dunia kegiatan sosial di sini, itu mungkin pekerjaan saya. Usia mungkin sudah mencapai usia yang cukup tinggi. Nggak usah disebut kayaknya gitu. Ya. Jadi Kak Jack itu asli di sana, Timur Tengah Selatan. TTS itu Timur Tengah Selatan. Ya benar. Aslinya dari TTS. Sekarang lagi di desa Bena ya Kak ya? Ya, sekarang posisinya lagi di desa Bena, Kecamatan Selatan di Kabupaten TTS. Dan domisilinya juga di sini. Tapi wilayah aktivitasnya tidak di TTS. Ada di TTS, ada juga kadang juga di Kabupaten Kupang. Ya, pokoknya mah istilahnya Kak Jack ini asli orang sana, Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT ya Kak? Iya, benar Kak. Nah, tadi juga Kak Jack sempat bilang, jadi Kak Jack itu salah satu yang ngebantu kami waktu kami datang ke Timur Tengah Selatan. Jadi kami pernah tinggal tuh di rumahnya Kak Jack. Iya. Selama 4 hari bercerita banyak dengan Kak Dame. Ya, siap. Nah, Kak Jack, ini kan lagi ngomongin tentang listrik nih Kak Jack. Katanya Kak Jack udah 15 tahun ya dulu tanpa listrik ya hidupnya. Iya, kalau mengenai listrik ya saya hampir mendekati 15 tahun. Mendekati 15 tahun tidak menikmati listrik. Dari usia sejak lahir sampai usia 15 tahun itu. Dan memang kondisinya, ceritanya memang panjang soal enaknya ada menikmati listrik dan tidak. Ada juga indahnya juga, tapi lebih banyak yang nggak enak. Apa tuh Kak yang dari yang nggak enaknya aja dulu, yang tidak enaknya gimana? Yang nggak enaknya itu kan kita nggak dapat informasi, kemudian ya mungkin kita juga waktu kecil kan kita juga pingin untuk melihat sesuatu yang baru. Nah listrik itu kan mau dibilang sesuatu yang baru yang di wilayah kita anggap ya sesuatu yang wow lah begitu. Kalau mau melihat listrik ya paling ke kota,
Rasa senang sendiri itu mungkin perasaan sih Kak, kalau lihat listrik sendiri. Kemudian kalau gak enaknya itu, kan kalau ada listrik kan kita bisa mengakses banyak informasi, mungkin melalui radio atau TV. Ya paling informasi walaupun yang sederhana, tapi kita pasti dapat informasi soal itu. Nah kalau nggak ada listrik ya itu. Oke, itu yang Menikmati apa yang kita lihat dan kita rasa di wilayah kita saja. Itu yang tidak enaknya kayak. Ya, tidak enaknya itu. Nah, berarti ada enaknya nih. Ya kalau ada enaknya itu, waktu kita mungkin kalau ada listrik, sebagai anak sekolah, saya mulai dari anak sekolah. Nah, kita kebiasaan di wilayah timur, itu kebiasaannya tidak semua. Mungkin yang saya alami sendiri juga. Jadi, waktu siang itu ke sekolah, pulang sekolah kan pasti ada aktivitas membantu orang tua begitu, atau menyelesaikan tugas. Nah, kalau ada listrik, mungkin tugas sekolah kan kita bisa selesaikan di waktu malam. Siangnya kita pakai untuk membantu keluarga. Nah, walaupun masih usia sekolah, tapi orang wilayah timur itu wajib untuk melakukan aktivitas seperti ambil air, kayu bakar, aktivitas kecil untuk di rumah. Nah, saat akses ini kita banyak waktu yang tersita untuk belajar. Nah, jadi kalau misalnya ada listrik, berarti kita bisa menikmati, bisa melaksanakan tugas sekolah bisa di waktu malam. Nah, kalau nggak ada listrik ya itu selesai. Dan dampaknya pada besok, kalau nggak selesai tugasnya, berarti besoknya ya mungkin ada sanksi yang diberi oleh guru atau apa. Dan itu membuat kita harus bagaimana mengatur waktu sedemikian rupa untuk bisa menyelesaikan segala tugas yang besoknya kita harus selesaikan. Maksudnya menyelesaikannya harus di saat itu. Sedangkan waktu yang kita punya kan satu hari 24 jam saja. Waktu efektif itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. 5 itu sudah remang-remang, jadi nggak mungkin belajar. Sekolah kan sampai jam 1, jam 12. Jam 2 sampai jam 4, mungkin kita punya 3 jam, belum membantu orang tua, kemudian menyelesaikan tugas. Nah itu. Kak, tadi kakak bilang kita maksudnya anak-anak sana wajib bantu orang tua ya, kayak ngambil air sama kayu. Emang itu tuh jauh Kak di sana? Maksudnya keadaan air sama si kayunya harus ngambil jauh dari rumah kah? Saya tidak mewakili ya, kalau ini cerita saya. Kalau di wilayah saya memang jauh untuk airnya jauh. Jadi tidak ada pakai alat bantu kayak mobil atau motor, jadi ya harus berjalan kaki. Nah jaraknya itu bisa 2-3 kilo, jadi harus berjalan kaki, harus berjalan pakai ini, kadang pakai kayu ditaruh di pundak sini, jerigen atau embernya digantung saja di kayu terus dipikul. Wah, kuat ya kayak anak-anak sana, berarti termasuk Kajek juga. Pernah menikmati selama 15 tahun Kak, jadi kuat nggak kuat harus kuat. Oh, jadi selain listrik, air juga susah ya di sana? Iya, tidak semua tempat, hanya mungkin di wilayah saya saja. Oke, pengalaman Kajek, pernah Kajek juga jalan 2-3 kilo ambil air? Iya. Selama 15 tahun juga? 15 usia dari SD sampai mendekati usia SMA itu. SMA kelas 1. Jadi berapa tahun? 9 tahun lebih, 10 tahun lah. 10 tahunan. Pantesan kuat juga ya, ya ampun. Oke, listrik, air juga ya, agak susah ya di sana ya, Kak ya? Iya. Oke, jadi kalau soal air memang sampai hari ini. Tapi hari ini kan sudah mendingan karena sudah ada motor, mobil. Bisa kalau yang punya uang kan beli saja, dipesan di mobil untuk ini diantar ke rumah. Kalau nggak punya duit ya harus ke sumbernya untuk ambil. Tadi itu sumbernya tuh 2-3 kilo ya, kalau khusus dari tempat Kajek ya? Iya, benar Kak. Oh, orang lain juga sama Kak, kayak Kajek juga? Ada yang lebih jauh lagi.
ada yang lebih jauh, bisa 3 kilo. Oh, Ada yang di sebelah wilayah selatan, kan airnya di wilayah utara dari wilayah tempat saya. Jadi yang dari wilayah selatan, dari timur, jalannya pasti lebih jauh lagi jaraknya. Oke, jadi Kak Jack istilahnya mah air di sana tuh kalau sampai hari ini ya, sampai hari ini masih Ya. susah. Cuman ada kayak apa mobil yang menjual air ya, jadi masyarakat Ya, bisa beli. Hmm, benar kan. berapa Kak kalau kita beli air? Kalau di sini kapasitas untuk 1.500 itu dia mendekati 70.000 Kak. Lumayan, Kalau yang 5.000 150.000, 5.000 lumayan, liter. lumayan juga ya Kak harganya ya. Nah, lumayan. Lumayan Kak. Oke. Oke, itu air. Jadi sebenarnya air, listrik. Nah, itu Kak, sinyal juga sama Kak. Sinyal internet, sinyal seluler. Sinyal kita di sini sinyalnya masuk 2008, ya sekitar 2008, 2007, 2008. Oh, itu baru telepon ya, sinyal telepon. Ya baru bisa punya ini. Maksudnya udah punya HP tapi baru bisa telepon, bisa di rumah, bisa telepon. Kalau dulu belum ada jaringan, kita jarak jalannya harus berkilo-kilometer atau di atas bukit. Oh, bukit. Oh, yang bukit Ya, yang oh ya, aku pernah lewat juga. iya. Oke. Kalau internet Kak? Internet di sini memang tergantung. Kalau internet kami baru rasa 2000-an, 2000 berapa? Saya sendiri 2000, sekitar 2007, 15 lah, 2016 kemarin, 15-16 Oh, di wilayah baru tempat ada. saya. Iya. Oh, itu jaringannya masih itu Kak, maksudnya lancar nggak atau nggak? Tergantung. Karena sekarang ini kan jaringannya bergantung di listrik. Jadi kalau pas waktu listrik padam, itu jaringannya kadang blank. Oh, Jaringannya hilang total. oke. Kayak hari Jadi ini kalau ya. ya soal seperti hari ini, tadi pagi sempat padam. Jadi siang ini tadi waktu mulai itu kan sempat ini ada gangguan. Oke, oke, oke. Oke Kak, itu tadi bahas air dan sinyal, jadi melipir ke air sinyal. Kembali ke listrik berarti Kak sekarang lagi. Iya, Kak. Kak Jack berarti dulu itu kan gelap gulita. Berarti dulu pakai ini ya, apa sih yang kayak pelita gitu untuk penerangan Oh, di malam? iya benar. Kalau dulu sebelum ada listrik kita pakainya sebelum pelita ya. Iya pakai pelita juga, pelita. Ada botolnya, terus ada pipa dikasih sumbu, terus minyak tanah dibakar untuk ini. Kadang pakai obor, kadang juga lentera. Sudah ada jual yang dijual-jual, dibeli dari kota yang lentera tuh, yang gantung ya. Ada itu. Kalau kita yang waktu usia kecil, masih usia SD, kami ada pakai buah, namanya buah jara. Iya. Oh, Dikeringkan, diambil isinya, isi dari buahnya itu, terus dibuat kayak lidi, disusun ke lidi, terus dijemur. Jemurnya pagi, siang, sorenya baru dibakar dan dijadikan penerangan kan. wah, jadi muncul ide-ide juga ya, ide kreatif Iya. ya. Oh, jadi Biar tidak bisa menghemat itu minyak tanahnya, Kak. oh iya, minyak tanah berapa Kak seliter waktu kemarin? Waktu sampai sekarang nih harganya 6.000, 7.000 Oh, di sini masih ada sekarang yang jual. saat ini. Karena sebagian daerah sana belum ada listrik, makanya minyak tanah masih ada dijual ya. Iya benar Kak. Ini di wilayah sini masih ada beberapa desa yang belum tersentuh listrik. Jadi minyak tanah harus selain untuk kepentingan listrik, untuk kepentingan masak juga. Oh, masak Ada juga. beberapa kota. Kak, berapa desa yang belum ada listrik di sana? Kalau di kecamatan saya ini ada 2 desa. Saat ini ada 2 desa. Desa apa, Kak? Desa Enok Neten sendiri dan desa
OQ, tapi sebagiannya sudah. Oh, Ada beberapa dusun yang sudah kena dapat listrik. oh Nah, 2 desa beberapanya itu itu ya yang belum. belum. Ya. Kecamatan apa Kak? Lupa lagi aku tuh Bena itu. Amanuban Selatan, Kak. Ah ya, jadi di Amanuba Selatan masih ada 2 desa lagi yang belum ada listrik, gitu ya. Oke, Kak, kalau desa Bena ada listrik kapan Kak waktu itu masuk? Kalau di wilayah saya, desa saya itu Desa Bena, itu masuknya sudah, dia masuknya tidak merata, satu desa itu dapat listrik, jadi dia masuknya per rusun. Di wilayah, kan kita ada di wilayah jalur jalan provinsi, jalan kabupaten bukan provinsi, jalurnya kabupaten. Jadi wilayah depan jalan itu yang masuknya duluan. Masuk kita belakangan sekitar 2000. Yang di wilayah bagian dalam, dusun bagian dalam, itu sekitar 2004-2005 itu baru dapat. 2004-2005. Oh, itu listrik. Bahkan sampai sekarang itu ada di beberapa desa yang untuk desa saya, Desa Bena ini juga ada beberapa dusun yang belum tersentuh listrik juga. Belum. Kalau 2004, 2005 yang tadi Kak Jack bilang, itu udah listrik PLN, Kak, yang masuk. Kalau listrik PLN sendiri untuk masuk wilayah Ambon Selatan sudah dari tahun 90-an, Kak. Tapi itu yang saya bilang, hanya dia ambilnya jalurnya jalur Kabupaten. jalur kabupaten saja. Nah, di bagian pedalaman memang belum ada. Oke. Jadi tadi Kak Jack bilang 2004, 2005 sebagian wilayah baru masuk, gitu ya? Iya, benar. Oke. Berarti 2004, 2005. Kalau sekarang pun masih ada yang belum ya, Kak ya? Yang tadi Kak Jack bilang. Benar. Oke. Kak, ada yang pakai ini juga nggak sih di sana, kayak solar panel gitu, papan surya? Oh iya, kalau itu ada beberapa desa di dusun yang tidak tersentuh listrik, dan beberapa desa yang lain itu memang ada alternatif, ada bantuan dari desa, maksudnya ada dianggarkan dari desa untuk pengadaan itu solar panel. Nah, itu karena soal pengetahuan kita yang masih minim soal itu alat solar panel itu, makanya kalau setelah pakainya tidak bertahan lama karena itu tidak tahu penggunaan, kadang perawatannya juga. Oke. Biasanya berapa tahun Kak itu awetnya kalau pakai solar panel itu? Bisa, kalau yang sepengetahuan saya ada yang pakainya sudah hampir 5 tahun, ada yang tidak sampai setahun sudah tidak digunakan lagi. Oke, berarti tergantung dia punya kalau dia nggak ngerti juga cepat selesai ya, maksudnya cepat rusak ya? Iya, benar Kak, kan tergantung perawatannya. Orang kita di sini bilang tergantung perawatan. Kalau penggunaannya hanya sekedar mau menikmati dan kemudian tidak mau merawat, dijaga pemakaiannya segala macam dari aki sampai kabel-kabel, ya pasti rusaknya lebih awal. Oke. Itu pakai solar panel. Kalau yang pakai mesin itu Kak, mesin apa? Diesel apa ya? Yang ditarik itu genset ya namanya? Oh, genset Kak, genset. Ada juga Kak? Oh iya. Ada Kak. Bahkan kalau sekarang kalau misalnya ada perkumpulan, maksudnya ada kumpul-kumpul sama tetangga, saudara-saudara yang ini, kan listrik PLN kalau pemakaian barang elektroniknya yang membutuhkan arus yang besar, ya harus pakai mesin diesel itu Kak. Sampai hari ini kita gunakan. Oke. Jadi kalau padam itu ya Kak alternatifnya ya? Ya, kadang juga soal padam itu harus alternatifnya itu genset. Ada yang mau pakai genset, dia tidak punya itu bisa kembali ke itu pakai lentera, obor dan pelita itu. Soalnya kalau pakai mesin itu mahal ya Kak. Misal minyak itunya bensin. Bensinnya ya? Ya, bahan bakarnya itu memang Kak, kalau soal bahan bakar memang di sini rata per liter kalau belinya di eceran di agen itu per liter itu 10.000. Jadi kalau misalnya kita pakai mesin diesel itu kebutuhannya kan lebih banyak.
digunakan kalau dari pagi sampai dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi itu bisa membutuhkan biaya yang cukup besar, Kak. Bisa mendekati 500-an. 500.000. Sejuta bisa 500.000. Wow. Oh, oke. Jadi itu hanya semacam alternatif saja kalau hanya sekedar mungkin untuk cas HP atau barang-barang yang perlu center cas bisa dicas untuk digunakan di waktu lain. Itu contohnya kemarin kita Seroja waktu bencana Seroja itu Kak di NTT itu kan hampir 2 minggu itu padam total toh. Wah. Di sini 2 minggu itu padam total. Semua satu wilayah Pulau Timur besar, wilayah Pulau Timur padam. Nah itu sampai itu mesin genset, mesin diesel itu di toko-toko habis terbeli semua. Bahkan ada yang tidak dapat. Oke. Waktu awal itu ya, awal tahun ya Kak, itu kejadian. Awal tahun 2021, bulan April, tanggal 5, dari tanggal 5 April. Oke, itu juga Kak, kalau yang beli mesin itu pakai itu kalau kita bisa bilang itu orang yang mampu ya, maksudnya yang secara keuangan bagus lah ya, makanya dia bisa beli, dia bisa pakai. Iya, benar Kak. Kalau untuk itu memang yang punya ekonomi yang bagus, ada yang atau punya tabungan yang baik-baik ya harus beli, baru bisa beli. Kalau kita yang ini ekonomi lemah lembut ya pilihannya kembali ke Lentera itu dengan pelita, obor dan lain-lain. Oke. Nah, Kak, berarti kalau yang tadi Kakak sebut ya, paling kalau gelap, kalau malam tuh nggak bisa belajar ya anak-anak sampai hari ini pun juga sama ya, anak-anak masih susah belajar kalau malam ya? Kalau itu Kak, ya namanya tuntutan lah Kak. Mungkin karena kemarin COVID jadi aksesnya tidak terlalu padat belajar, akses belajarnya di rumah tidak terlalu padat karena belajarnya di rumah, belajar dari rumah, jadi waktunya yang digunakan masih banyak, cukup banyak. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelum yang belum terjadi pandemi COVID ini, ya memang untuk waktu belajar memang agak sulit Kak. Tapi karena tuntutan dan kemudian aktivitas sehari-hari, ya mau nggak mau harus malamnya walaupun nggak punya listrik tetap harus belajar walaupun pakai pelita. Esoknya baru bersikat tuh. Untuk mau dapat kita dapat, tapi untuk menyerahkan itu nggak tahu lagi mau sampaikan kemana. Soalnya udah bertahun sampai 2000 mau masuk 2022 loh buka. Tapi sekarang masih ada dalam dunia gelap gulita saat malam.